maulid dibacakan, maka malaikat tuh berkumpulan, ya. Kumpulan malaikat. Di mana tempat dibacakan maulid, malaikat berkumpulan. Apa malaikat berkumpulan? Wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat bersalawat kepada yang memiliki itu tempat. Salawat malaikat bimakna al-istighfaru lahum. Malaikat memintakan ampun gasan yang memiliki itu tempat. Kalau acara maulid ada di rumah, berarti sarumahan dipintakan ampun oleh malaikat. Kalau maulid diadakan ada di masjid, nah ampun masjid dipintakan ampun oleh malaikat. Siapa ampun masjid kita? Kaum lo tuh. Lain deh. Ampun masjid tuh nang ikut andil dalam pembangunan masjid, itu insya Allah ampun masjid. Nah bila orang mengadakan maulid di masjid, yang ikut andil pembangunan masjid, umpat dipintakan ampun oleh malaikat. Nah malam ini maulid ada di tempat ini, ada di komplek. Insya Allah orang-orang yang ada di komplek ini berataan dipintakan ampun oleh malaikat. Dan tidak hanya itu, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa amma humullahu ta'ala birrahmati warridwan. Allah meratakan rahmat dan ridhonya kepada mereka-mereka yang terlibat dalam acara maulid. Ini yang kita harapkan. Mudahan apa yang disambat oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, Allah Ta'ala beriakan lawan kita nah hadir malam ini berataan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian lagi seorang imam Sayyidat Ta'ifah As-Sufiyah, pimpinan ulama-ulama ahli sufi, yaitu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau pernah berkata, man hadara maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Siapa, kata beliau, menghadiri peringatan maulid wa 'azzama qadrah, lalu ia membesarkan, mengagungkan kadar maulid itu sekemampuan ia, diagungkannya peringatan itu bujur-bujur. Kenapa ia mengagungkan peringatan maulid? Karena ia memandang ini bukan hanya sekedar peringatan biasa. Yang diperingati ini adalah sosok manusia yang tidak ada tandingannya. Mulai sejak zaman dulu kala sampai kapanpun, kada ada satu makhluk pun yang bisa menandingi kehebatan, kemuliaan, kesempurnaan baginda Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang sangat dicintai oleh siapapun. Siapapun mengagumi kepada Nabi Muhammad. Bayangkan, kelahirannya menggemparkan alam semesta. Geger pian sealaman waktu lahirnya Rasulullah. Nang kada suah terjadi ketika malam lahirnya Rasulullah. Binatang, rajin bahasa binatang. Bayatak Nabi lahir, bebandir bahasa paseh, bahasa manusia. Kawan dipaham oleh manusia. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Binatang-binatang bisa bepandiran dengan bahasa nang kawan dipaham oleh manusia, mengumumkan di mana saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Burung-burung malam itu bersenandung, berkicau dengan bahasa yang kawan dipaham oleh manusia pada saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Macam-macam keajaiban terjadi saat lahirnya Rasulullah, menggemparkan alam semesta. Belum lagi keberadaan beliau hanya dalam masa singkat 23 tahun bisa merubah struktur kegelapan yang ada di alam semesta, berubah menjadi alam semesta ini terang benderang penuh dengan cahaya iman, Islam dan ihsan. Semuanya berkat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan biar orang mengenal Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad hidup di zaman yang dulu belum ada masa-masa kecanggihan kayak kita. Kalau kita wayah ini dikenal orang, mungkin orang mana-mana kenal dengan kita karena kita bisi Facebook, kita bisi Instagram, kita bisi Telegram, kita bisi WA. Apalagi di WA misalnya berapa bisi kontak beribu-ribu, belum lagi bisi grup, sebuting grup isinya misalnya beratus, 500, 10 isi grup 5.000 usianya.
Dikenal orang, ya wajar. Tapi Nabi kita Muhammad, beliau tidak memiliki Facebook, beliau tidak memiliki Instagram, beliau tidak memiliki WA, beliau tidak memiliki macam-macam. Tapi namanya dikenal di seluruh penjuru dunia. Bahkan di langit orang mengenalnya. Bahkan di mana-mana dari alam semesta tak kuliling, sealaman, seduniaan, sealam semestaan kenal dengan nama Nabi Muhammad SAW. Di sorga orang kenal dengan nama Nabi Muhammad, di arasy kenal dengan nama Nabi Muhammad, di mana-mana tempat, di alam nyata, di alam jin, alam mana-mana, semua kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita peringati maulidnya. Maka kata Imam Junaid al-Baghdadi, siapa yang hadir peringatan maulid lalu ia mengagungkan contoh mengagungkan peringatan maulid dan maulid, bujur-bujur mengadakan acaranya, apa namanya itu, bagian dari mengagungkan, contohnya misalnya bubuhan rombongan maulid disediakan tempat yang memang pas, memang patut, memang layak, memang mulia untuk mereka. Jangan artinya bubuhan tukang maulid disuruh belebak di tanah, itu ada badab itu. Munnya kita bepanggung, buhan maulid bepanggung juga. Itu nah. Tadi alhamdulillah buhan maulid sudah dipanggung, cumanya turunan. Itu anu begilir aja. Kami turunan pulang ke bawah, itu terserahnya. Anu pentingnya baca maulid tadi di atas. Nah, ini memuliakan. Ini kada timbul misalnya buhan maulid dudukan belebak nang kayak itu. Belebak dudukan belebak di tarpal kayak itu. Rapit dah pulang tarpalnya. Bari maras bubuhan maulid. Nah, itu kada mengagungkan ngarannya. Nang tukang baca sejarah hidup Nabi, sediakan tempat nang nyaman. Nang membaca Al-Quran, sediakan tempatnya yang nyaman, yang mulia tempatnya. Yang menyampaikan isi maulid, isi tausiah, isi sejarah hidup Nabi, diberikan tempat yang nyaman, tempat yang layak. Bukan berarti tuan gurunya beungah hendak minta macam-macam, kada. Tapi ini kesadaran kita, yang kita agungkan adalah maulidnya Nabi Muhammad SAW. Lihat Imam Malik tuh. Imam Malik ini kan ahli hadis termasuk. Beliau mengarang kitab Muwatta. Imam Malik itu kada mau mengajar hadis kecuali setelah diamparkan oleh anak muridnya tikar permadani yang empuk. Bila sudah disediakan tikar permadani yang empuk, hanya Imam Malik mau duduk, itu pun belum mau mengajar, kecuali dinyalakan bukhur, dinyalakan dupa. Sudah dupa dinyalakan, baharum-harum sidin, itu pun belum mau mengajar kalau belum disediakan sisir, suroi. Diandaki suroi dulu, gasan apa? Sidin menyisir jenggot sidin. Jenggot disuroi dulu. Siap sudah semuanya, anak murid siap sudah semuanya, hajar sidin mengajar hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa sidin mengajar harus kayak itu? Karena kata beliau, yang aku baca ini bukan kalam orang sembarangan. Yang aku baca ini adalah kalamnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kalamnya pimpinan para nabi dan para rasul. Maka ketika menyampaikan kalam mulianya Rasulullah, harus berada di tempat yang mulia juga, menyesuaikan. Nah, itu Imam Malik, keadaan sidin seperti itu karena menghormati, memuliakan kepada kalamnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tuh kita harus paham tuh lah, nama adakan acara. Jangan tuan guru disuruh duduk bebereng, gereng lah guru aja duduk situ bener aja. Ada mau nang itu kada beradab ngarannya. Nah, sebagai orang nang tahu diadab, kita sediakan tempat untuk tuan guru nang nyaman. Bukan tuan gurunya nang berkehendak, tapi kitanya sadar diri bahwa ini bagian dari adab kepada itu acara yang mulia. Pahamkah? Ya, denusia nang ada tapi paham. Benda aja guru duduk sampai guru udah berduduk bingung. Kan ada tuh nang kakak itu rajin. La ilaha illallah. Ini minta maaf lah, bukan artinya menyambat. Di kampung-kampung yang minim dengan pendidikan agama itu bisa terjadi. Mohon maaf, namun kayak kita di kota ini sandal tuan guru nyaman aja. Untuk ke kampung pian tahu maka tahu, terkipa-kipa sangat sandal tuan guru. Ada nang sabelah sini bandak, sabelahnya sana sipak buhannya. Buhannya udah tahu sandal tuan guru.
licak hapulang dilincai bukannya mbak hari hujan. Ada lagi nang ini pengalaman kita juga pak, nang kayak ini deh bayi sudah bulik tak buruk sebelah kanan liir guru liir sanganya tuh pahibuannya gangan ubur banget benar. Itu tau buahnya numpah gangan atau tumpahannya kan ada tumpahnya ke tanah pas sandal tuan guru di tanah kayak menyedangi liir bulik tuh hop menggusuk biar hanya hilang liirnya. La ilaha illallah. Itu pengalaman-pengalaman. Kenapa itu terjadi? Karena di kampung itu minim pendidikan agama, minim pendidikan agama. Dan makanya dia meskipun berjuang itu sebetulnya di pedalaman luar biasa. Karena kita tahu itu menjadi sebuah beliau bila ada alumni macam lulus di sekolah sini, mana dari sini, antum pulangnya kemana? Saya mau Kalsel gitu. Oh kamu cari ya di daerah pedalaman di Kalsel di mana? Mau masuk dakwah ini sana. Itu pasti disuruhkan berdakwah ke pedalaman. Karena bila kita berdakwah di pedalaman, kita akan merasakan sensasi bagaimana memulai dakwah dari nol. Itu tuh berdakwah di tengah kota di nyaman, ya kurang paham berarti sandal aman, naik dikawal, di jalan dikawal, nyaman gak ada. Ini orang sudah tahu di aturan. Coba biar masuk ke dalam nggak sampai tahu apa-apa. Sandal tuan guru kena simpak, ditumpahi gangan, macam-macam tuh pengalaman tak. Dan itu tuh biar menghendak merasakan sensasi dakwah dari nol masuk ke pedalaman. Ya Allah, sebagaimana tentang rancak belum kisahkan. Waktu pernah kita masuk ke daerah pedalaman, ada di satu provinsi di luar provinsi Kalsel maksudnya. Ketika kita masuk, ya Allah, maulid biar bercampur kayak gaduh-gaduh lelaki dan bini bercampur kayak gaduh-gaduh tadi bang, lelaki bini campur aduk kayak gaduh-gaduh itu. Indah itu masjidnya halus, ulun ketakut lewat panitia ini hari Jumat penuh lah, jadi cara panitia kalau sampai penuh guru syukur guru. Jadi Jumat paling full berapa? 10 orang dulu paling banyak hari Jumat. Pernah kami Jumatan cuma 2 orang dulu. Saya jadi khatib dan imam, kawan saya jadi Bilal muadzin. Wah, Jumat berdua, pada kita ada sumpah berdua orang berjumat. Itu terjadi berjumat di situ berduaan. Lalu pas ulun tengah ceramah, berdiri di podium, disediakan podium, naik ulun ke podium. Dia nangis anak bayi. Langsung menyala krak bongkai tawa halus nih tahu bener ubahnya langsung bongkai ulun berdiri di hadapan ubahnya di hadapan situ langsung bongkai tanpa sensor jadi ulun ini ceramah Mbah Hanu kasana mulai Mbah Hanu bakujur pulang dinto kering dia barangnya bagusan jadi di begaya aja kan pernah terjadi tuh. Kenapa itu terjadi? Kita paham itu mereka minim pengetahuan agama. Nah, makanya bagus benar bangun ada dai-dai para pendakwah yang hakun masuk ke pedalaman itu top sekali. Tapi ketahuilah para dai yang masuk ke dalam masyarakat muslimin tidak semuanya memiliki kemampuan. Ada dai-dai itu yang kehidupannya pun garis mereka masih miskin atau mereka masih perlu biaya hidup, tapi mereka ingin berdakwah ke pedalaman. Disinilah perlu pemahaman dari orang-orang kaya. Di sini orang sugih perlu paham kemana pian menggunakan harta pian. Kalau pian hendak membantu harta pian itu digunakan untuk menyenangkan hati Rasulullah, tuh pian cari para pendakwah masuk ke pedalaman. Pian ongkosi berapa inya badiam di pedalaman sebulan ongkosnya, pian keluari duitnya. Itu orang sugih warla talinga sugih deh. Kalau ada hendak masuk ke dalam pedalaman, pian ongkosi bensin berapa perlu, pertamax berapa perlu masuk ke dalam, ongkos hidup di sana berapa, pian mau ongkosinya, inya ilmunya, pian duitnya, ini nang top. Itu ini jadi orang sugih mengada ditunjul kada paham tuh menyinggung-nyinggung tadi juga keluar. Nah, mestinya jadi orang sugih jelilah melihat kayak apa perjuangan para ulama. Nah,
kembali ke kisah tadi laptop. Kembali ke laptop tutup pol. Kembali ke pembahasan. Jadi bagian dari mengagungkan maulid, kita sediakan tempat yang nyaman. Misalnya ini bagian dari mengagungkan, termasuk kenyamanan sound system. Ini termasuk bagian dari mengagungkan. Coba pemaulidan sound systemnya kada baik. Bah, biar suara harat pian. Hibat mengancang, mun mic-nya tatarutut. Arai. Juara internasional. Ini Kori nih juara internasional, tapi beberapa mengaji mic-nya gurukup ada bungas lagi suara orang. Itu jadi sound system ini termasuk bagian dari kesuksesan sebuah acara. Bila soundnya sukses, insya Allah ini mendukung untuk suksesnya acara. Oh, itu tuh perlu diperhatikan, jangan asbun asal berbunyi. Bareng aja sampai kita berpandir, kita bersuara tuh nyaman. Orang baca maulid kayak ini sitilannya, orang mengaji nang kayak ini sitilannya, membaca ceramah nang kayak ini sitilannya. Sekira-kira orang ulik maulid keulihan, ada ulihan apa nanti dibawa pulih ke rumah dari nasihat tuan guru tadi, nasihat habaib itu nyaman. Namun misalnya mic-nya kada baik, kurang binek dengar, banyak juga ulihan tadi simpul suara. Orang ada lo ulihan nasihat dari tuan guru, aja. Ada bulihan lalu tanpa mic-nya bilang kakak tuan. Nah makanya mic ini penting, jangan bina asbun ya. Ya, kita ini bukan hidup zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani orang puluhan ribu yang hadir kada pakai mic-mican, dengar aja beritaan. Imam Ahmad Ar-Rifai itu juga puluhan ribu yang hadir di zaman Sidin, kada memik-mikan, kada pakai sound, mendengar aja orang beritaan. Halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, dari kejauhan setiap hari ya Rasulullah ulun kirim roh ulun ada di negara pian, ada di tempat pian. Ulun jauh berdiam, tapi roh ulun kirim ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi kata beliau saat ini wahadhihi daulatul asbahi qad hadarat, wayah ini awak ulun mencungkung di hadapan makom pian. Kada lagi roh ulun yang di sini, awak ulun ada di sini ya Rasulullah. Ulun minta satu kepada pian, famdud yaminak, ulurkan tangan pian, keluarkan tangan pian, kai tahto biha syafati, supaya ulun kawa mengecup dengan bibir ulun. Itu permintaan sini. Apa yang terjadi? Ribuan mata menyaksikan Imam Ahmad Ar-Rifai ziarah kuburan Rasulullah terbelah. Keluarlah tangan kanan Nabi Muhammad, dijabat oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, dikecup, dicium dengan bibirnya beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Itu kisah orang Bahari, kedekatan batin dengan Nabi Muhammad SAW. Kita lah jauh ya. Awan kita wajib ke Madinah dah awal-awas berdiri di depan makam Nabi udah gaya yang salat wassalamu alaikum ya sayyidi wa rasulullah. Haji harek hanya ramba para makam haji harek suruhnya bergerak udah roh haji ada kawan ada belelewas. Mun Bahari kan Masya Allah itu nah zaman Imam Muhammad Ar-Rifai siapa yang menangan langsung masuk ke pusara ke hadapan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke kisah ya Allah. Jadi ini termasuk bagian daripada mengagungkan peringatan Maulid. Son, tempat diperhatikan, wewangian dipakai bila hendak menghadiri acara Maulid tuh. Udah itu baca maulid tumun kawas semarak semuanya. Jangan bubuhan baking vokal aja nang bahalulong. Pian na hadir bahalulong juga. Ya Rabbi salli ala Muhammad malaha fil ufqi nur kaukab. Bedarau berataan. Kalau perlu baking berendayan dia sekira-kira mendengar suara jamaah bersuaraan kada. Itu orang baca maulid tuh lagi nih. Nanai berataan hana hadir nih. Bukan baking bah, nang berpikrupon. Coba lihat hati orang maulid Bahari itu biar. Maulid orang Bahari di wadah kami di Kalwa tuh. Bila bulan mulut orang baca maulid tiba. Maulid tiba tuh Bahari sebuting mikrofon bertiga kai bahau. Bersamaan, syuting mikrofon tuh bertiga kayaknya kancang suara orang tuha Bahari. Watil kalqub tu
itu nah bujur-bujur ini bagian dari Azama Qadrah, mengagungkan peringatan Maulid itu. Lah jadi bila pemaulidan tuh nah kayak di sekumpul tuh rame gak dah? Mi orang pemaulidan semarak menyahut beritaan. Kayak itu tuh orang minek orang tuh hata karena beranian orang apa aja lagunya berkilo-kilo sampai itu kalau bisa aja kami nyahut ya. Jadi ulun simpulakan julun mani buhannya di kaluah buat maulid tiba di buhannya hantam lagu nang orang bisa menyahut itu paling top syair biar ikam harap menggeluk-geluk tapi orang dia bisa nyahut kada harap julun itu kami di kaluah karena syairnya ingin tuh aja tradisi di kaluah tuh bila bulan maulid baca tiba. Kalau di Banjar ini kan jarang. Banjar ini Habsyi, Azam biasanya sebagian dia ulama ya. Tapi kalau di Kaluwa tiba dia tiba. Sebenarnya itu ada sebenarnya hafal mulai tiba tuh. Syairnya aja Arawinya ada. Pahtazal punya bener yang hafal. Banyak ataupun tahu macam Pahtazal. Lagi nang kisah sok paseh padahal kada paseh. Sakit kali kami kita kali kada. Pahtazal arsutara bau mesti besyara. La ilaha illallah. Cuman ya itu bang sudah mestinya tuh paseh-paseh dulu kayak itu nah ajar tampil itu nah bagusnya. Nah ini Azama Qadrah. Jadi bila kita hadir peringatan Maulid lalu kita mengagungkan sekemampuan kita apa fadilatnya faqad faza bil iman maka beruntunglah orang ini dengan beriman. Maksudnya apa? Insyaallah akhir hayatnya orang yang melakukan ini akan mendapatkan husnul khatimah. Jadi salah satu amalan husnul khatimah menghadiri peringatan Maulid dan mengagungkan peringatan Maulid itu sendiri. Itu kalau naulun sampaikanlah minta ridho minta